luar tiup yang CVT-nya. Saya itu dengan legal, apalagi melakukan kegiatan di atas tanah yang sudah disita. Sementara PAN Kejaksaan masih berdiri. Namun kenapa? Dan nanti dampak lingkungannya Pak yang dikhawatirkan. Maka dari Data aturan itu dimunculkan apakah itu dari kami ataupun dari pemerintah tidak salah. Walaupun kita tahu itu salah, tapi kita harus memenuhi prosedur tambahan seperti itu adalah pihak kepolisian. Yang berwenang tahu saya di luar tiup yang CVT-nya. CVT-nya setahu saya di sana iup ya, dan di sini nggak ada iup. Jadi sama juga dengan ilegal, apalagi melakukan kegiatan di atas tanah yang sudah disita. Ya, hentikan dulu sekarang. Setelah hentikan silakan Bapak pulang ke tempat masing-masing. Ya, Dia mau ngasih tahu operator Pak. silakan. Kabupaten Sukabumi yang berdomisili di RT 3 RW 10, dan ini juga Bapak Dodo Irawan, saya kenalkan sebagai masyarakat. Jadi kami sebagai masyarakat mewakili masyarakat Tenjo Jaya yang bergabung di Aliansi Indonesia. Kami meminta kepada aparat penegak hukum mohon status tanah yang sekarang terjadi di XHGU PT Tenjo Jaya ini belum jelas. Sementara PAN Kejaksaan masih berdiri. Namun kenapa pertambangan tersebut yang dilakukan oleh oknum itu beraktivitas gitu kan. Nah, kami memohon kepada aparat penegak hukum pertambangan ini dihentikan karena ada dampaknya. Yang pertama di dua lokasi itu ada 2 saluran air. Yang kedua ada lahan pertanian. Nah, kalau seandainya ini timbul masalah banjir, siapa yang akan bertanggung jawab? Jadi kami mohon sekali kepada pihak pemerintahan, bila perlu ke pihak kepimpinan kita Presiden Republik Indonesia, mohon segera ini dihentikan dulu. Dan kami mohon tanah tersebut yang menjadi sitaan kejaksaan ini dikembalikan dulu ke negara. Harapan sama sekali itu Pak sebagai masyarakat. Nama saya Dodo Irawan Pak. Saya warga masyarakat Desa Tenjo Jaya. Saya merasa gimana ya dengan adanya penambangan ini menjadikan bumerang jadi warga masyarakat yang dikhawatirkan nanti dampak lingkungannya Pak yang dikhawatirkan. Maka dari ini saya bergabung dengan Aliansi Indonesia untuk membantu menjelaskan status lahan ini, bagaimana keadaannya, apa ini milik Pogorindo atau milik kembali ke negara. Maka yang saya harapkan, saya minta bantuan yang dari atas-atas yang berkewajiban untuk menyelesaikan masalah status lahan ini Pak. Itu bila perlu saya minta disampaikan berita ini ke Bapak Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan masalah kasus lahan Tenjo Jaya. Terima kasih. Dengan adanya hal seperti itu, kami kesana lagi melakukan pemasangan pelang di sana. Sampai kemarin sore-sore aja masih terus Pak. Saya selalu berkoordinasi loh. Coba ada pengurukan lah, ada yang penjualan. Ini saya datanya saya punya surat. Betul Pak. Jadi gini Pak, saya ada itu. Di sana kami juga tahu bahwa Bapak udah datang saat itu kan langsung hari ini juga di lokasi tambang langsung, kita juga udah tahu. Cuma yang kita sayangkan tuh kenapa pihak oknum itu tetap melakukan, padahal seharusnya menghormati tugas Bapak. Gitu. Ini kok selalu misalnya seolah-olah nantang Pak, karena Bapak udah datang aja nggak digubris. Nah, maksud saya apa tindakan dari Bapak kalau misalnya Bapak sebagai aparat istilahnya tidak digubris? Nah, kan Bapak ada wewenang juga untuk melaporkan gitu. Langsung aja pelaporan resmi lah bagaimana, karena ini laporan resmi itu bisa siapa saja soal lembaga kami pun sebetulnya bisa. Alangkah eloknya, tapi gini Pak, proses ini kan kami sebagai lembaga ini harus butuh informasi dan data yang akurat. Data akurat itu dibutuhkan apakah itu dari kami ataupun dari masyarakat sendiri. Data-data yang diberikan oleh teman-teman Bapak yang ada di Tenjo ini sudah kami kumpulkan, dan itu sebentar lagi akan kami tindak lanjuti. Dalam artian tindak lanjuti di sini adalah apa langkah yang akan kita ambil. Jangan sampai salah langkah, kan seperti itu. Karena kalau kejaksaan salah langkah nanti malu juga. Kok bisa salah langkah penegak hukum, kan tidak seperti. Walaupun kita tahu itu salah, tapi kita harus memenuhi prosedur dulu. Untuk melakukan suatu kegiatan kita harus mengumpulkan data.
mengumpulkan data terus kita buat telaahan, buat laporan ke pimpinan untuk dibuat disposisi. Tidak serta merta kita datang sumpah enggak seperti itu. Karena yang bisa melakukan penangkapan terhadap tambang-tambang seperti itu adalah pihak kepolisian yang berwenang. Kejaksaan nggak ada untuk tambang seperti itu, nggak ada. Kalau polisi tinggal langsung datang pun langsung kelar itu. Iya, penambangan ilegal. Tupoksi kejaksaan jelas kok penuntutan. Terus dalam bidang tindak pidana korupsi, HAM berat dan lain-lain. Tapi kan penentuan kita untuk pelaporan itu kan harus dasar hukumnya jelas dulu gitu Pak. Karena ini udah jelas kan berarti emang tanah itu dalam penyitaan kejaksaan. Ya. Tidak boleh ada kegiatan. Berarti kan kita melapor ke polisi kan enak Pak. Iya. Dengan adanya itu gitu. Ya. Tupoksi kami khususnya di bidang intelijen ini adalah melaksanakan melakukan pengamanan terhadap aset yang sekarang disita oleh Yesus kita amankan. Kami bergerak kok tanpa Bapak tahu, kami bergerak. Kami mendapatkan informasi dari kanan dari kiri. Semua itu sudah ada tebal segini Pak informasi itu. Mungkin tidak bisa kami sampaikan di sini karena apa? Kami itu data kami dan kami akan melaksanakan tindakan nantinya. Hanya saja butuh proses untuk melakukan hal-hal yang tadi saya bicarakan itu. Kalau untuk penambangan ilegal Bapak sebagai masyarakat melaporkan bahwa di tempat saya ada penambangan ilegal yang dilakukan oleh PPA, PTB, PTC. Mungkin kan pihak yang berwenang menanyakan mana buktinya? Ini Pak fotonya, ini Pak videonya, jelas-jelas titik koordinatnya di situ Pak. Dan ini adalah objek sitaan kejaksaan, contohnya seperti itu. Ya tinggal disikapi sama mereka gitu. Bagaimana disikapi apa tidak? Kalau kami di sini menyikapi, data-datanya ada. Tidak berbohong ya, karena setiap minggu kami kirimkan ke Kejati tersebut. Bukan kejaksaan nggak tinggal diam, memantau terus pergerakan. Siap. Kalau tadi mempertanyakan